Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cimpiani Nurul. Saya Moza. Saya Dea. Kami dari 11 TPG 1. Di sini kami ingin menjelaskan bagaimana cara memasang perangkat jaringan, nirkabel dan kabel. Nah, sebelum itu, apa sih perangkat jaringan itu dan apa saja? Lalu fungsinya juga apa saja? Ya, jadi mari kita ke definisinya. Jadi, perangkat-perangkat jaringan nirkabel itu ada banyak. Beberapa di antaranya adalah router, speaker, laptop, HP, proyektor, printer, dan mouse. Adapun kabel yang digunakan untuk perangkat jaringan, yaitu kabel UTP, kabel koaksial, dan yang terakhir kabel fiber optik. Perangkat-perangkat jaringan UTP yaitu diantaranya router, proyektor, komputer, printer, switch, modem, dan hub. Perangkat-perangkat jaringan koaksial yaitu ada TV, ada router, komputer, antena, serta radio. Dan yang terakhir, perangkat-perangkat jaringan fiber optik yaitu ada router. Perangkat-perangkat jaringan nirkabel sendiri merupakan perangkat-perangkat jaringan yang tidak menggunakan kabel atau wireless. Lalu, apa itu router? A few moments later. Dikutip dari kompas.com, router adalah sebuah perangkat jaringan atau networking device yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya dengan layanan internet. Jika dibayangkan, router bakal menjadi sebuah jembatan untuk menyalurkan jaringan internet ke berbagai perangkat yang tersambung dengannya. Selain menjembatani berbagai perangkat, router juga bisa berperan sebagai perangkat yang bisa mengelola jenis data yang dikirimkan atau di-upload, diterima, di-download, lengkap dengan aneka informasi pendukungnya seperti jenis hingga ukuran data tersebut. Data ini dilantas bakal diatur oleh router dan ditransmisikan ke perangkat yang membutuhkan. Nah, jadi caranya itu kalian tinggal colokkan saja kabel power yang sudah disediakan oleh router tersebut seperti yang tertera pada video ini. Kalian colokkan, kemudian jika sudah dicolokkan ke router, kalian colokkan ke listrik. Setelah itu, kalian bisa setting melalui Google Chrome atau aplikasi yang biasanya untuk men-setting routernya. Ada speaker atau speaker Bluetooth. Dikutip dari Borneo Digital ID, dalam perkembangan teknologi terkini, muncul jenis speaker yang disebut speaker Bluetooth. Seperti namanya, speaker ini menggunakan teknologi Bluetooth untuk menghubungkan perangkat audio dengan speaker tanpa perlu menggunakan kabel. Keuntungan menggunakan speaker Bluetooth adalah kemudahan penggunaan dan portabilitasnya. Speaker ini biasanya dilengkapi dengan baterai rechargeable sehingga bisa digunakan secara wireless di mana saja. Bluetooth.
sebentar sampai muncul nama speaker yang akan disambungkan. Nama speakernya bisa berupa mereknya langsung, bukan. Jika muncul menu tambahan, centang saja yang diperlukan, lalu pencet sambungkan atau connect kalau bahasa Inggris. Dan sekarang ada laptop. Dikutip dari devx.com, laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan seluruh komponen komputer desktop, termasuk monitor, keyboard, touchpad, dan speaker menjadi satu kesatuan. Baterai yang dapat diisi ulang memberi daya pada perangkat ini, dan ukurannya kecil serta cukup ringan untuk dibawa kemana-mana. Ini memberikan fungsionalitas yang sama seperti desktop, namun dapat digunakan tanpa perlu memerlukan sumber listrik konstan, sehingga ideal untuk mobilitas. Nah, jadi caranya itu menghubungkan internet dari HP ke laptop. Jadi pertama itu kita bisa buka pengaturan di HP, kemudian kita klik hotspot portable, kemudian kita nyalakan hotspotnya. Setelah itu, jika sudah, kalian klik pada menu bola dunia di bawah di laptop atau menu jaringan di laptop, kemudian kalian konekkan pada hotspot yang sudah kita nyalakan di HP tadi. Ada handphone. Dikutip dari nesabamedia.com, handphone berasal dari dua frasa kata dalam bahasa Inggris. Hand yang memiliki arti tangan dan phone yang berarti suara. Definisi dari handphone atau sering disebut juga telepon genggam adalah suatu perangkat telekomunikasi elektronik dua arah yang dapat dibawa kemana-mana secara portable dan tidak perlu menggunakan kabel, nirkabel atau wireless. Jadi caranya itu kalian cukup letakkan smartphone di atas pad pengisian daya. Proses pengisian daya akan dimulai secara otomatis. Sesimpel itu tanpa menggunakan kabel. Ada proyektor. Dikutip dari maxmenru.com, proyektor menurut para ahli adalah perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih besar. Dengan kata lain, pengertian proyektor adalah alat untuk membantu menampil gambar, video maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar, bisa juga ke permukaan datar seperti tembok. Proyektor sangat bermanfaat untuk membantu seseorang dalam hal presentasi dan memaparkan penjelasan atau presentasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, atau bahkan video pada audiens agar lebih mudah dimengerti. Proyektor juga bisa digunakan secara wireless maupun tanpa kabel. Cara menghidupkannya bisa saat pakai remote, tekan 1 kali. Kalau tidak ada remote, ini tekan 2 kali. Pertama-tama kita di menu, kita masuk menu, di remote-nya kita tekan menu, lalu kita pilih network set, lalu kita pilih mirroring. Di sini ada pilihan screen mirroring, airplay, dengan screen mirroring. Oh, rupanya ada 2.
iPlayer dengan screen mirroring. Kita pilih screen mirroring. Lalu tekan exit. Lalu untuk melihat SSID-nya kita pilih DLNA. Nah, di sini ada SSID-nya namanya Mirafone 991E, password 1 sampai 8. Oke, di laptop. Untuk di laptop kita tekan menu setting control panel, kita pilih sistem, lalu kita pilih di display, ini menu display, kita pilih connect to wireless display. Nah, di sini ada muncul SSID, kita pilih connect. Lalu setelah tersambung kita bisa lihat sudah terkoneksi antara laptop dan infocus. Ada printer wireless. Dikutip dari myhpstoreblogspot.com, printer adalah sebuah perangkat komputer, sebuah perangkat yang berinteraksi dengan komputer dan menerima informasi dari komputer yang diolah untuk membuat hard copy sebuah dokumen yang sebelumnya berbentuk file digital elektronik pada hard drive sebuah komputer. Seperti perangkat lainnya, printer dapat dihubungkan ke komputer dalam berbagai cara. Metode lama yang digunakan adalah menggunakan kabel printer, kabel USB, kabel Ethernet atau RJ45, dan menggunakan teknologi terbaru saat ini yaitu koneksi nirkabel wireless. Printer yang bisa saling berhubungan dengan sebuah komputer tanpa kabel disebut printer wireless atau nirkabel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita langsung saja masuk ke situsnya Printshare. Nah, kenapa saya selalu menggunakan Printshare ini? Jadi memang aplikasi ini menurut saya aplikasi yang rekomendasi lah ya, artinya jarang terjadi gagal. Jadi kebanyakan di aplikasi-aplikasi lainnya itu terkadang kita setelah download, setelah digunakan itu banyak terjadi gagal, artinya tidak bisa mencetak. Di sini saya murni menggunakan aplikasi ini tanpa adanya endorse ya, ataupun mempromosikan aplikasi ini permintaan dari pihak aplikasinya ini, jadi enggak. Jadi ini saya mutlak membagikan cara ini sesuai dengan pengalaman saya dan berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita download dulu ya aplikasi Printshare-nya. Lalu di sini kita tunggu beberapa saat. Jadi memang internet saya di sini lagi lambat, mungkin ada gangguan jaringan atau apalah ya. Nah, jadi Printshare saya di sini menggunakan yang premium, artinya berbayar. Karena kalau saya yang menggunakan yang gratisan itu biasanya ya banyak-banyak iklan gitu ya, jadi kurang nyaman gitu. Nah, setelah teman-teman download ya, pastikan juga nanti di HP teman-teman ya, seperti ini HP-nya, itu sudah terinstall Printshare ya. Jadi bisa gunakan yang premium. Kalau yang gratisan itu biasanya aplikasinya hanya uji coba saja. Nanti kita akan menghubungkan dari ini ya, HP ini ke printer. Jadi di sini kita akan menghubungkan server ya. Jadi komputer ini akan dijadikan server. Jadi ketika akan mencetak, kita tetap membutuhkan komputer ini harus hidup. Jadi driver printernya juga harus sudah terinstall. Jadi ini hanya menceklis ataupun mengklik-klik saja. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, otomatis printer itu akan terdetek seperti ini ya. Jadi daftar printer kita itu akan terdetek. Nanti di sini kita bisa memilih salah satu printer yang akan kita jadikan printer WiFi ya, ataupun kita share printernya yang nantinya bisa kita share ataupun kita cari di HP. Nah, di sini ada printer saya ya, L300. Ini sebenarnya saya sudah menggunakan driver L300 meskipun printer saya itu L120, teman-teman. Oke ya, saya aktifkan dulu, kita klik share.
Nah, setelah kita klik share seperti ini, artinya ini sudah tersambung ke server print share-nya. Jadi kita bisa buka nanti Epson L300 Print ini di HP kita. Oke ya. Nah, setelah kita install lalu kita share tadi, kita akan lihat di HP-nya. Oke, ini HP-nya sudah saya install aplikasi Print Share Premium. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, saya lebih suka menggunakan premium karena tidak ada iklannya dan juga memang penggunaannya cukup puas lah ya, karena sekali bayar juga. Ini ya, wifi-nya sudah aktif Epson L300 Print yang tadi kita bagikan melalui komputer tadi ya. Ini sudah, ini coba kita tes print dulu, print test fact ya. Bisa teman-teman lihat di sini saya tes print. Kita oke. Maka tanpa menggunakan kabel, printer akan langsung mencetak sesuai dengan gambar ataupun dokumen yang ada di handphone kita, teman-teman. Nah, tapi perlu diingat ya, di sini teman-teman kalau pengen mencetak menggunakan printer, menggunakan wifi ini tetap menggunakan komputer, karena komputer ini dijadikan sebagai servernya yang menginstal aplikasi tadi ya. Kalau komputernya mati ya tentu tidak bisa, teman-teman. Ya, kita bisa lihat, nah hasilnya sama dengan yang saya cetak di HP. Lalu yang ke-8 ada mouse nirkabel. Dikutip dari computerlanguage.com, mouse yang terhubung ke komputer tanpa kabel ialah yang biasanya digunakan dengan tablet karena sebagian besar tablet memiliki Bluetooth bawaan. Mouse ini juga dapat digunakan dengan komputer yang memiliki Bluetooth dari pabrik atau melalui adaptor. Mouse nirkabel yang menggunakan frekuensi radio atau RF lain dilengkapi dengan transceiver-nya sendiri yang dihubungkan ke port USB komputer, berbeda dengan mouse berkabel. Berikut ini cara memasang mouse tanpa kabel di laptop. Jadi di sini saya ada dua mouse yang tanpa kabel semua. Jadi kalau kita baru pertama kali beli, itu adapternya ada di dalam ini. Jangan lupa pasang baterai. Nah, ya ini receiver-nya maksudnya, bukan adapter. Jadi receiver ini kan belum aktif, aktifkan dulu. Nah, aktifkan. Nanti ini ada satu ini yang pakai receiver, kemudian yang nomor 2 ini pakai Bluetooth. Jadi pindahkan ini untuk menggantinya. Kalau kita ingin mereset Bluetooth-nya, tekan lama di sini. Nah, itu kalau kedip-kedip berarti kita tinggal nyambungkan ke laptop. Kemudian di laptopnya ini pilih menu start, nanti pilih setting, kemudian pilih yang ini device, kemudian pilih add Bluetooth ini. Nah, cari Bluetooth yang ini. Nah, yang ini mouse-nya connecting. Nah, ini sudah terhubung, pilih down. Nah, ini kalau kalian lihat kita sudah terhubung pakai Bluetooth juga. Kemudian kabel UTP dikutip dari Discominfo. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Perangkat-perangkat jaringan UTP: 1. Router, 2. Proyektor, 3. Komputer, 4. Printer, 5. Switch, 6. Modem, dan 7. hub. Lalu
ada kabel koaksial dikutip dari techtarget.com. Kabel koaksial adalah jenis kabel tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lain yang dirancang untuk memblokir gangguan sinyal. Perangkat-perangkat jaringan koaksial. Yang pertama TV, 2 router, 3 komputer, 4 antena, dan yang terakhir radio. Dan yang terakhir ada kabel fiber optik. Dikutip dari Linknet.id, fiber optik atau juga biasa disebut serat optik adalah jenis kabel yang menyediakan layanan internet berkecepatan sangat tinggi. Hal ini karena fiber optik mampu mengubah sinyal listrik menjadi cahaya untuk mengalirkan energinya dari suatu titik atau tempat ke titik lainnya. Jenis kabel internet ini mampu mengirimkan data dalam kecepatan sangat tinggi, bahkan besarnya mencapai gigabit per second. Berbeda dengan satelit yang menggunakan media ruang hampa dan udara sebagai media penghantarnya, fiber optik justru menggunakan medium cahaya. Perangkat-perangkat jaringan fiber optik. Yang ke-1 router. Saya wassalamualaikum bro.